Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang update terbaru apa saja pada framework Flutter. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih update terbaru Flutter, bisa cek aja langsung di website resmi Flutter ya, terutama di dokumentasinya. Di sini teman-teman bisa akses flutter.dev, kemudian masuk ke dalam menu doc ya. Sebenarnya di sini langsung ada menu What's New. Teman-teman masuk aja, atau teman-teman bisa lihat juga di sebelah kiri masuk ke dalam menu Stay Up to Date, kemudian What's New. Nah, di halaman ini berisi informasi mengenai update terbaru apa saja di framework Flutter ini, teman-teman. Nah, di sini ada informasi mengenai release note-nya juga ya. Informasi mengenai apa saja sih update Flutter dari versi pertama ya hingga versi saat ini. Oke. Selain itu, apabila teman-teman pengen dapetin notifikasi mengenai update terbaru Flutter ya, kalian bisa join aja di Flutter Announce ya. Masuk aja di sini. Nanti teman-teman akan di redirect ke Google Group. Nanti teman-teman join aja, setelah itu maka teman-teman akan mendapatkan email ketika ada update terbaru atau ada orang yang mengirimkan email di sini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini diberikan informasi bahwasannya update Flutter kemarin ada di tanggal 15 Februari yang kebetulan bertepatan di sekitaran hari Valentine. Di sini tertulis versi 3.19. Nah, untuk lebih mudahnya, Flutter juga menyediakan artikel atau blog ya yang ditulis di Medium. Teman-teman bisa cek aja di sini. Ini dituliskan oleh tim Flutter itu sendiri, teman-teman. Ya, sebenarnya di sini juga dikasih ringkasan ya, singkat. Cuman lebih enaknya biasanya saya baca di bagian Medium sini, teman-teman. Sebelum kita bahas, saya ingin kasih tahu teman-teman ada satu extension yang sangat berguna di sini. Yaitu ada extension namanya Smart TOC atau Smart Table of Content. Yang di sini bisa ngasih tahu kita bahwasannya apa aja sih header atau poin-poin utama pada halaman yang sedang dibuka. Di sini bisa kelihatan ya, jadi lebih enak ngebacanya. Oke, langsung aja. Apa sih update Flutter terbaru yang pertama? Update pertama Flutter berhubungan dengan AI, teman-teman, yaitu Gemini Google, yang dimana ini merupakan salah satu chatbot mirip dengan ChatGPT tapi bikinan Google. Sekarang kita dipermudah dengan adanya package Google Generative AI. Kita bisa pakai package ini untuk mengenerate seperti chatbot, yang dimana nanti kita bisa dapetin respons dari Gemini Google. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Gemini Google ini merupakan Bard ya. Dia berganti nama menjadi Gemini. Nah, cara menggunakan package ini sangat simpel sekali, teman-teman. Kalian tinggal masukin prompt-nya aja dalam bentuk variabel. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman instansiasi objek baru ya, generatif modelnya, kemudian masukkan API key-nya. Buat dapetin API key-nya mudah banget, teman-teman tinggal daftar aja di Gemini, nanti bisa generate API key. Gratis, teman-teman. Coba aja. Setelah itu teman-teman tinggal masukin tentukan prompt-nya, lalu masukin ke dalam konten ya, list konten. Ini bisa bentuk teks, mungkin juga bisa dalam bentuk image. Saya belum nyoba juga, teman-teman, santai. Setelah metode ini dijalankan, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah respon. Nah, di dalam respon ini terdapat properti teks yang bisa teman-teman tampilkan ke pengguna yang merupakan respon atau jawaban dari prompt yang teman-teman kirimkan. Ya, simple banget, kodenya mini banget ya, dikit banget. Jadi benar-benar kita dipermudah dengan adanya fitur atau package Google Generative AI. Ya, ini update pertama dari Flutter yang berhubungan dengan AI. Selanjutnya, update Flutter berhubungan dengan framework, teman-teman. Ya, apa aja sih update-nya? Yang pertama berhubungan dengan scrolling. Ada improvement terhadap behavior dari scrolling itu sendiri, teman-teman. Di versi sebelumnya, ketika teman-teman melakukan scroll dengan 2 jari, ya, maka kecepatan scrollnya akan 2 kali lebih cepat dibandingkan teman-teman menggunakan 1 jari. Kalau nggak percaya, coba aja ya. Tapi jangan diupdate dulu ke versi ini. Nah, sekarang
Di Flutter versi 3.19, fungsi ini dinonaktifkan teman-teman. Bukan dihapus, tapi dinonaktifkan secara default. Jadi, saat ini ketika teman-teman scroll dengan 2 jari, 3 jari, atau berapapun itu, maka behavior-nya sama dengan ketika teman-teman menggunakan 1 jari. Dalam artian ini kecepatannya ya teman-teman, kecepatan scroll. By default, kecepatannya akan sama karena ingin mempertahankan konsistensi dalam experience pengguna. Nah, tapi jangan khawatir kalau teman-teman masih tetap ingin seperti versi sebelumnya, ya behavior-nya tetap bisa ya. Teman-teman cek aja di migration guide. Di sini ada dijelasin, teman-teman bisa manfaatin scroll behavior multi-touch drag strategy. Ya, nah teman-teman baca aja di sini dikasih tahu gimana cara migration-nya, cara menggunakan atau men-setup, mengkonfigurasi behavior dari scroll, gitu. Oke, selain itu, Flutter juga melakukan bug fix terhadap single chat scroll view dan reorderable list, yang katanya terdapat crash dan ada beberapa unexpected behavior. Lalu juga melakukan improvement terhadap two-dimensional scrolling. Ya, two-dimensional scrolling ini artinya teman-teman bisa melakukan scroll tidak hanya satu arah saja, tidak hanya horizontal maupun vertikal, tapi bisa keduanya. Bisa dari arah atas ke bawah dan juga kiri ke samping. Contohnya ketika teman-teman menggunakan widget namanya table view. Gitu, nanti teman-teman bisa manfaatin behavior two-dimensional scrollable. Oke, berikutnya ada widget baru namanya Animation Style, teman-teman. Animation Style ini apa sih? Animation Style merupakan widget yang membantu kita melakukan override terhadap default animation behavior yang dimiliki oleh widget seperti Material App, Expansion Tile, dan Pop-up Menu. Ya, artinya si Animation Style ini nanti akan mengoverride behavior default dari si widget-widget ini tadi, teman-teman. Behavior seperti apa? Ya, seperti curve, kemudian duration gitu ya, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan override terhadap default dari animation pada widget-widget ketiga ini, gitu. Nah, di sini kemudian ada metode statik baru pada button jenis segmented button. Style from ini sama kayak namanya, dia berfungsi untuk memberikan styling kepada button melalui static constructor. Ini sama kayak button-button yang lain ya, di elevated button juga ada. Nah, namun kali ini khusus untuk segmented button. Lalu ada juga yang namanya adaptive switch, teman-teman. Supaya teman-teman ada gambaran, kita coba cek aja API page-nya. Kita lihat contohnya langsung. Nah, adaptive switch ini maksudnya adalah ketika kita ingin menggunakan widget yang seperti ini gitu ya, nanti style dia akan secara otomatis mengikuti platform yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan Android, maka secara default ya, secara otomatis juga style bentuknya akan berupa atau menggunakan Material Design, teman-teman. Tapi ketika teman-teman menggunakan platform iOS, maka dia akan berubah menggunakan Cupertino secara otomatis seperti ini. Dia akan berubah seperti ini, teman-teman ya. Menyesuaikan dengan device dari atau platform yang kita gunakan untuk aplikasi kita. Inilah yang disebut dengan adaptive switch ya. Switch-nya fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan platform yang digunakan. Gitu. Oke, gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Berikutnya ada Semantic Properties Accessibility Identifier. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu semantik, semantik merupakan widget yang salah satu fungsinya untuk memberikan identitas atau kode unik pada sebuah widget. Atau lebih mudahnya kayak kita ngasih nama unik ke sebuah widget supaya dia mudah dikenali. Nah, fungsinya buat apa sih sebenarnya? Salah satu fungsi yang paling penting adalah pada saat testing, teman-teman. Apalagi yang berhubungan dengan automated testing atau integration testing. Misalnya, pada halaman login terdapat tombol login.
Nah, kita bisa kasih tuh identifikasi unik atau identifier unik pada tombol login tersebut. Sehingga ketika kita menjalankan automated testing nantinya, kita bisa menargetkan tombol loginnya untuk ditekan dengan memanfaatkan identifier yang dia miliki gitu. Jadi kita bisa spesifik langsung menargetkan widget tertentu untuk melakukan eksekusi testing gitu teman-teman. Nah, di sini ada improvement pada widget semantik, yaitu ada properti baru ya, namanya semantic properties. Nah, ini mempermudah kita terutama dalam aksesibilitas untuk mengidentifikasi sebuah widget. Berikutnya ada update yang berhubungan dengan text field dan juga text form field ya. Sebenarnya singkatnya update ini itu di mana kita sekarang bisa melakukan listening atau kita bisa melisten behavior seperti on focus, kemudian on not focus, on hover dan lain sebagainya ya. Mirip dengan ketika kita menggunakan input pada HTML gitu ya, ketika kita menggunakan JavaScript ya. Sekarang di Flutter sudah support itu dengan menggunakan material state. Oke, next. Update berikutnya adalah undo history stack. Ini berhubungan dengan keyboard pada bahasa Jepang, teman-teman, ya. Yang katanya undo atau redo historinya tidak muncul gitu. Nah, sejujurnya saya juga kurang paham karena saya belum pernah menggunakan keyboard bahasa Jepang. Ya, kalau teman-teman tahu bisa komen aja di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini ada informasi update mengenai engine Flutter. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini Flutter tengah mengembangkan engine jenis baru yaitu Impeller. Tapi sayangnya jenis Impeller ini masih belum stable di versi Android, teman-teman. Namun untuk yang iOS ya, teman-teman patut bersyukur karena sudah stable. Di Android ini masih mengcover 77% device di seluruh dunia. Kenapa Android ini lama ya dibandingkan dengan iOS? Karena Android bentuknya lebih beragam dibandingkan dengan iOS, teman-teman. Android ini sifatnya open source, jadi masing-masing brand bisa melakukan kustomisasi terhadap Android itu sendiri. Makanya di sini Impeller perlu melakukan testing ke berbagai jenis device Android ya, supaya bisa stable, supaya bisa dijalankan dengan minim bug ataupun error ya. Jadi kita tunggu aja, semoga engine Impeller ini cepat rilis ya, cepat stable untuk versi Android, khususnya buat teman-teman yang mau ngedeploy aplikasi ke Android. Berikutnya, ini ada API improvement yang berhubungan dengan glyph information, teman-teman. Improvement kali ini berhubungan dengan library Dart UI, teman-teman, terutama pada objek paragraph. Di sini ada dua metode baru, get close glyph info for offset dan juga get glyph info add. Yang dimana keduanya ini sebenarnya mengembalikan kelas atau objek glyph info yang isinya sebenarnya informasi mengenai paragraf atau teks. Kemudian di sini baru berhubungan dengan DevTools, teman-teman. Terdapat satu reporting baru yang berhubungan dengan performance, yaitu GPU time framing ya, atau GPU frame timing. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nanti akan muncul GPU tracer seperti ini. Nah, ini baru berikutnya berhubungan dengan performa, teman-teman ya. Jadi kalian jangan khawatir, Flutter selalu peduli terhadap performa dari aplikasi yang dihasilkan dengan meminimalisir junk, kemudian frame rate yang lambat ya. Itu akan semakin diperbaiki sama Flutter untuk meningkatkan performa aplikasi kita. Jadi aplikasi kita jadi jauh lebih cepat ya, sat-sat gitu. Oke, next. Nah, ini untuk Android terdapat satu fitur lagi ya. Ini masih berhubungan dengan DevTool, yaitu fitur Deep Linking Web Validator. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Deep Linking, Deep Link ini sebenarnya merupakan link yang ketika teman-teman akses melalui web browser, maka teman-teman secara langsung akan diarahkan ke aplikasi mobile ya.
ke dalam spesifik page juga bisa. Artinya teman-teman, linknya nanti tidak dieksekusi lagi di web, tapi langsung di redirect ke aplikasi teman-teman. Nah, penerapan deep link ini atau biasa disebut dengan dynamic link, ini merupakan salah satu fitur yang lumayan challenge atau sulit untuk diterapkan teman-teman. Terutama masalah konfigurasi. Terkadang ketika terjadi suatu error itu nggak muncul dan susah untuk dideteksi. Belum lagi kalau konfigurasi kita salah. Nah, sekarang Flutter memberikan kemudahan bagi kita untuk memberikan sebuah tools validation yang akan membantu kita untuk memahami apakah konfigurasi link kita itu benar atau salah, ya. Dan juga menyediakan petunjuk implementasinya juga nanti teman-teman. Best practice-nya tuh gimana sih? Jadi kayak gitu. Sehingga kita bisa lebih mudah menerapkan deep link pada aplikasi kita. Ya, ini masih berhubungan dengan DevTool ya teman-teman. Selanjutnya ini ada share ya. Ini kalau tidak salah ketika teman-teman hold ya seperti ini, hold text seperti ini, tombol share-nya nggak muncul teman-teman ya. Biasanya ini kalau di Medium muncul seperti ini gitu ya, tooltip. Kalau di Flutter ada yang report bahwa tombol share-nya nggak muncul. Nah, ini udah diperbaiki sama Flutter, udah diupdate juga sama tim Flutter. Wah, panjang ya, tapi ini tinggal dikit lagi teman-teman. Selanjutnya ada native asset fitur. Nah, Flutter sekarang udah support dengan native asset ya di Android. Jadi teman-teman bisa ngegunain aset yang ada di dalam Android sekarang. Ya, native ya maksudnya, native asset. Oke. Selanjutnya berhubungan dengan text layer hybrid composition ya, ini berhubungan juga dengan Google Maps dan juga text input magnifier gitu ya. Dan lainnya. Nah, sekarang untuk iOS ini simple aja, dia hanya update mengenai bentuk font ya, mungkin lebih ke spasi fontnya kali ya. Sebelumnya untuk font iOS itu secara default dia itu melebar teman-teman, kalau yang ukurannya large. Nah, sekarang dibuat semakin compact seperti ini, mengikuti desain guideline yang dimiliki oleh Apple. Selanjutnya berhubungan dengan DevTool ya. Tadi udah dijelasin ada DevTool Validator. Kemudian ini ada tambahan juga teman-teman. Berhubungan dengan Enhanced Tracing. Ada option baru namanya Track Platform Channel. Nah, ini berfungsi ketika teman-teman menggunakan sebuah plugin. Nanti bisa di-track di sini. Berikutnya ada CPU Profiler. Jika sebelumnya CPU Profiler itu hanya bisa dilihat ketika aplikasi kita itu terkoneksi, sekarang enggak gitu teman-teman. CPU Profiler di versi 3.19 ini tetap bisa teman-teman lihat meskipun tidak terkoneksi atau meskipun ketika aplikasi kita tidak dijalankan. Namun dengan catatan bahwasanya ketika aplikasi kita tidak dijalankan, yang ditampilkan oleh CPU Profiler adalah data sebelumnya yang sudah disimpan oleh DevTool. Itu teman-teman. Oke, ini juga berhubungan dengan DevTool gitu ya, yang berhubungan dengan IDE yang kebetulan di sini menggunakan VS Code. Oke, lanjut kali ini bagian desktop. Di desktop juga simple, dia cuma ngasih tahu bahwasannya sekarang di Windows sudah support arsitektur jenis ARM64, teman-teman. Lanjut di ekosistem, ada update Privacy Manifest yang saat ini dibutuhkan oleh Apple dan beberapa hal lainnya ya mengenai ekosistem. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu yang paling penting yang perlu kita perhatikan teman-teman, yaitu mengenai deprecation and breaking change. Di versi Flutter 3.19 ini sekarang sudah tidak support lagi dengan Windows versi 7 dan juga versi 8 teman-teman. Jadi pastikan ya kalian sudah upgrade PC kalian atau laptop kalian gitu ya menggunakan versi Windows terbaru. Kalau teman-teman ingin mengembangkan aplikasi yang basisnya desktop. Karena ini sesuai dengan strategi Microsoft
yang supaya kita bisa selalu meningkatkan atau mengenhance Flutter untuk sistem operasi modern. Jadi pastikan teman-teman juga selalu update ya OS di PC teman-teman gitu ya, supaya kita bisa mengikuti perkembangan dari Flutter juga. Lalu ada yang berhubungan dengan dithering flag. Nah, sekarang dia juga sudah di-remove, teman-teman. Lalu berhubungan dengan iOS, di sini juga ada deprecation di iOS versi 11. Pastikan teman-teman sudah menerapkan atau menargetkan iOS-nya untuk versi di atas 11, teman-teman, yaitu 12 ke atas. Lalu ada juga deprecation yang berhubungan dengan render mode. Jadi teman-teman tidak bisa lagi menggunakan render mode. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini gitu ya. Mungkin saya akan bikin playlist yang berhubungan dengan update terbaru framework Flutter. Jadi setiap ada update terbaru nanti saya akan bikin videonya dan saya akan masukin ke playlist. Semoga video ini dapat membantu, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Stay improve.